Shalom. Ini udah memasuki hari yang ke-8 ya. Pencurahan Roh Kudus. Apa yang kita harapkan dari kegiatan aktivitas kita di malam ini? Pasti ada sesuatu yang diharapkan ya. Ya, pasti. Ya, pengharapannya supaya kita dipulihkan. Supaya kita mendapatkan pengurapan. Supaya kita diubahkan di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Jadi jangan dianggap apa yang kita lakukan ini sia-sia. Tidak. Sebab apapun yang dilakukan untuk memuliakan pekerjaan Tuhan dan ikut di dalam aktivitas pekerjaan Tuhan, dia tidak akan pernah sia-sia. Percaya, tidak akan pernah sia-sia. Dopo, Kevin, Brian, Tristan, Laila, Vanessa, Tina, Leo, semuanya mereka belum paham. Tetapi Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan mereka ketika mereka ada di dalam aktivitas apapun. Karena ini menyangkut sebuah iman. Nah, kita memiliki iman bahwa kita memiliki pengharapan bahwa Roh Kudus akan menentukan masa depan kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Dan juga Roh Kudus menentukan kita memiliki sebuah pengharapan. Amin. Ada nggak di tempat ini yang nggak punya cita-cita, yang nggak punya pengharapan? Termasuk oma-oma juga yang lebih tua usianya daripada saya, Oma Linda yang saya kasihi, yang saya hormati, Oma Ibu Maria juga, Oma Sarze juga. Pasti ada pengharapan. Nggak mungkin tidak ada pengharapan untuk besoknya, untuk kedepannya, bahkan untuk hidup kita selanjutnya. Demikian juga ketika kita ada di tempat ini, kita memiliki satu pengharapan yang sungguh-sungguh tertuju kepada kebenaran Tuhan Yesus, di mana Allah yang akan memenuhi segala pergumulan. Ada nggak di tempat ini yang nggak punya pergumulan? Kita semuanya nih kena serang penyakit nih. Iya, dalam 2-3 hari yang lalu saya sempat suaranya itu nggak ada. Dipaksa-paksain akhirnya bisa, ya memang terkena serangan juga. Tadi pagi kena lagi sedikit serangan, yaitu buang air besarnya agak kelebihan, maaf ya kan. Lebih dari 5-6 kali, artinya kurang normal. Dan juga pada saat tadi saya berharap jangan di tempat ini sayanya juga tepar, artinya saya tidak bisa berdiri karena sudah ada tugas yang harus diselesaikan. Jadi sampai finishnya, finalnya harus bisa. Nah, itu juga pengharapan buat saya. Tadi di sini juga saya udah mulai ada bahasa itunya melekbek, maaf ya, bahasa itu tuh melekbek. Jadi tuh melekbek itu perutnya bunyi. Dia ini, wah ini akan sangat berbahaya. Tapi Tuhan minta tolong 2 jam ini jangan terjadi sesuatu yang memalukan. Itu 2. Karena kalau melekbek itu maaf bahaya. Nah, demikian juga dengan jiwa kita. Jiwa kita itu bisa letih, bisa lemah, lesu kalau kita nggak punya pengharapan. Betul nggak? Misalnya Mama Imelda, kan Ibu Imelda ya, punya pengharapan. Tristan lulus, setelah lulus dapat pekerjaan, bahkan dapat lagi kehidupan yang lebih baik, bahkan cita-citanya terwujud. Iya dong, kalau nggak punya harapan kita nggak hidup. Kita sudah selesai di dunia ini. Kita punya pengharapan yang sangat mulia yang harus kita tuju, yaitu bahwa kita berharap Roh Kudus mengubah hidup kita. Yuk kita buka dulu di dalam Roma 15 ayat 13. Tadi ada bahasa melekbek. Itu jangan. Itu bahaya. Itu letih, lemah, lesu, tidak berdaya. Nah, Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Yuk kita baca yuk. Roma 15 ayat 13. Sama-sama ya. 3, 2, 1. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berlimpah-limpah dalam pengharapan.
berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi pengharapan kita itu banyak, tetapi ada juga pengharapan kita yang tidak diizinkan Tuhan. Contohnya, seorang bapak sudah punya istri, pengharapannya pengen juga punya istri lagi, nambah satu lagi, nambah satu lagi. Itu bukan pengharapan, itu penistaan kepada kebenaran. Itu nggak akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, itu namanya bukan pengharapan. Pengharapan yang di dalam Roh Kudus itu pengharapan yang benar, menyangkut hidup kita, masa depan kita, keluarga kita di dalam kasih karunia-Nya. Kita lihat itu kan grow in grace. Bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Setiap saat, setiap waktu, kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, pertumbuhan kita dipimpin oleh Roh Kudus itu bertumbuh. Dia nggak stagnan. Sebab Roh Kudus menghendaki kita ada pertumbuhan. Sebab Roh Kudus menghendaki kita supaya tiap saat, tiap waktu kita itu berubah. Dari segi sifat, karakter, dari segi apapun, Roh Kudus ingin kita berubah di dalam kepemimpinannya. Jadi tadi ada ilustrasi pengharapannya, sudah punya istri satu, pengen punya istri lagi dua. Itu bukan pengharapan. Itu namanya fokus iman yang gagal, di mana Roh Kudus tidak akan pernah bekerja untuk hal seperti itu. Karena hal-hal yang daging, hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang tidak benar, Roh Kudus tidak ada di dalam karyanya. Amin. Jadi pengharapan kita adalah supaya kita dipulihkan. Mau nggak dipulihkan? Mau, amin. Semuanya di sini dalam keadaan untuk ekonominya nggak baik-baik aja. Mungkin dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam apapun kita nggak baik-baik aja. Sebab di tempat ini, maaf, kita nggak punya pabrik, kita nggak punya tanah yang hektaran, yang sangat banyak, yang berlimpah-limpah, yang sangat-sangat deheb itu. Tetapi kita bisa berharap kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan hidupku dalam momen-momen dalam waktu ini, dalam karyamu. Nah, bisa aja kita dipulihkan, misalnya dalam sikap karakter kita yang jelek. Bisa aja kita dipulihkan ekonomi kita yang tadinya porak-poranda. Porak-poranda itu artinya porak-poranda itu bukan tidak jelas juga. Dia itu kerja enggak, tapi dibilang tidak kerja, ya dia ada hasil gitu. Itu porak-poranda. Jadi dia tidak jelas apa yang didapatkannya, tetapi semuanya itu percaya hidup kita, apapun pergumulan kita, kondisi seperti apapun, Roh Kudus mampu memulihkannya. Amin. Yang pertama, Tuhan pulihkan keluargaku dalam kasih setiamu. Amin. Saya ini sama Pak Dipo jealous. Jealous itu artinya cemburu. Ya, artinya cemburunya cemburu positif dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka anak-anaknya kecil aja udah ikut sama orang tuanya. Tadi Dopo menyembah juga. Daud juga udah ikut, Leo juga udah ikut. Yang ini juga yang kecil, siapa yang cantik itu siapa? Laila ini siapa bukan? Ini Kaila semuanya. Saya punya kesaksian, anak-anak saya itu nggak bisa berbahagia seperti keluarganya Pak Dipo, keluarganya Ibu siapa? Ibu Novel. Mereka masa kecilnya itu nggak pernah diajak ke rumah ibadah. Hasilnya saat ini mereka nggak pernah ke gereja mana-mana. Udah usianya yang satu 21 tahun ya, yang satu 19, itu nggak pernah ke gereja mana-mana loh. Dalam periode selama mereka dewasa. Mungkin waktu kecilnya pernah ikut Natal doang. Jadi Natalis, Kristen Natal gitu kan. Waktu kecil nggak seperti mereka diajak apa, hasilnya saat ini mereka menjadi anak yang memberontak, anak yang melawan, anak yang bahkan saya pernah bersaksi ya bahwa ada salah satu anak saya itu mau membunuh saya. Benar, itu benar. Mengeluarkan senjata tajam, mau tikam saya. Terus setelah itu selama 2 tahun kami nggak pernah bicara, nggak pernah ngomong sampai dia lulus SMA lulus. Karena saya sadar
Waktu kecilnya di Kalimantan Barat, di pedalaman di hutan, dia itu suka saya galakin. Baru saya ingat. Suka diikat di pohon. Kalau dia galak, kalau apa diikat di pohon. Bahkan pernah saking jahatnya saya ceburin dia ke sungai. Ya, tapi saya angkat lagi maksudnya. Nah, di situ mungkin dia ingat betapa jahatnya orang tua terhadap anaknya. Setelah itu saya minta maaf kepada dia. Saya minta maaf, minta diampuni segala dosa-dosa yang saya lakukan. Ya, saat ini sudah mulai ada pemulihan. Walaupun pemulihannya belum full, tetapi tetap kalau di WA dulu nggak akan pernah jawab. Dan pernah tidak bicara sama saya 2 tahun. 2 tahun, kalau saya datang dia pergi. Kalau saya pergi dia ada. Jadi kayak main kucing-kucingan. Tetapi syukur puji Tuhan, saat ini keluarga kami mulai dipulihkan Tuhan. Kami mulai ada komunikasi, walaupun tidak mesra, tidak akrab. Saya percaya dampak pemulihan itu datangnya dari Tuhan, dari Roh Kudus, dari kebenaran, dari sesuatu yang saya rindukan. Tuhan, ampuni segala dosa saya yang dulu kepada mereka yang jahat. Dan pulihkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoanya tiap saat itu, bukannya sehari 2 hari ya. Berbulan-bulan, bahkan saya pernah konsultasi dengan hambanya Ibu Linda untuk dukung doa supaya anak-anak saya ini bisa dipulihkan. Dan saat ini hasilnya sudah mulai ada. Mereka bisa berkomunikasi, hanya sifatnya belum mesra. Dan mereka jujur tidak pernah ke gereja manapun. Jadi ya udah, kalau nggak ke gereja manapun, artinya ini kan 2 jiwa ini memang dibawa untuk dimuridkan oleh saya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu pemulihan. Pemulihan dalam keluarga dimulai dari hambanya ini yang ada di sini sudah mulai dipulihkan oleh Tuhan. Ekonominya belum ya. Ekonomi, usaha ke sana sini, cari tempat, bahasa kawan-kawannya itu ngana belum ada proyek. Proyek apa itu? Proyek yang belum ada bisa digolkan gitu. Tapi tetap apapun pemulihan dan pengharapan itu pasti Roh Kudus yang akan memampukan kita. Amin. Semuanya di sini pasti ingin dipulihkan. Amin. Saya percaya di sini semua di dalam masalah kekeluargaan sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saya lihat keluarga Pak Dipo dan juga Ibu Novel dan Bung Daniel dan semuanya itu, bangga saya ngelihat anak-anak kecil tuh pada dibawa ke tempat ibadah, kan ada itunya, ada janji imannya. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan dibandingkan 1000 hari di tempat lain. Itu Daud loh, amin ya. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya Daud dan juga anaknya Bung Daniel dan juga anaknya Pak Kevin, semuanya itu tidak akan pernah sia-sia. Percaya deh, kalau kita masih ketemu 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, ayo kita lihat. Saya bisa, bukan taruh-taruhan, tidak boleh bertaruh. Tapi mereka akan beda. Karena saya sudah saksikan bahwa anak saya tidak pernah diajak ibadah. Tidak pernah diajak untuk ada di baitnya Allah. Hasilnya karakternya itu memberontak, karakternya itu melawan, bahkan bisa orang tua dikatakan dengan bahasa-bahasa binatang, bahkan orang tua bisa disumpahin, bahkan orang tua bisa ingin ditikam, ingin dibunuh dan lainnya. Tetapi semuanya sudah berlalu karena Tuhan izinkan. Bahasa Pak Dipo ini enak nih. Itu semua Tuhan izinkan katanya. Tadi di situ dia bilang, itu semuanya Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan supaya saya dipulihkan. Amin. Ya, saya juga percaya Vanessa juga dipulihkan dalam keluarganya. Laila juga. Apapun yang kamu lakukan di sini, Vanessa, Laila, Tina, Tristan, Brian, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Percaya. Kalian akan ketemu dengan aku 15 tahun yang akan datang. Kalau kamu taat, kamu dan setia, hasilnya kamu akan diberkati oleh Tuhan. Kamu diberkati oleh Roh Kudus. Pengharapan yang dari Roh Kudus kepadamu itu tidak akan pernah salah. Jadi yang pertama, kita akan dipulihkan oleh Roh Kudus di dalam keluarga. Amin. Semuanya di sini sudah dipulihkan. Masih ada yang suka baku hantam enggak?
Awan Noah bilang baku hantam tuh suami istri bertengkar itu biasa. Tapi ada suami istri bertengkar dia lempar-lemparan piring loh. Lempar-lemparan senjata loh. Lempar-lemparan apa aja. Bahkan ada yang pakaian suaminya dibakar. Dibakar, dia tunjukin. Kamu jangan datang ke sini lagi ya. Percuma katanya. Ke sana sama yang cewek yang lain. Dibakar, ada apa? Pokoknya kamu udah terbukti selingkuh. Nih, memuah. Wah, begitu. Lihat, saya lihat. Tapi jangan dijadikan itu fenomena. Artinya belum pulih keluarganya. Kita di tempat ini sudah pulih, walaupun mungkin ada gesekan. Kan firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia memproses sesamanya. Nggak ada yang sempurna. Suami istri juga pasti ada gesekan. Apalagi kalau misalnya dibuka nih di pendaringan, kosong semuanya. Kita doanya rajin, tapi kosong. Yang salah istri atau suami? Yang salah suaminya. Suaminya agak males, gak mau usaha. Dan Tuhan berfirman, bekerjalah dan belajarlah kepada semut, hai pemalas. Amsal 6 ayat 6 ya. Jadi di dalam keluarga di tempat ini kita sudah dipulihkan. Amin. Bagaimana dengan ekonomi? Sepertinya belum. Sepertinya kita sedang diuji, belum. Belum semuanya dipulihkan. Termasuk yang ada di depan ini juga. Lebih bagus jujur. Jujur kepada Roh Kudus. Roh Kudus, keluarga kami sudah mulai dipulihkan. Tetapi ekonomi yang kami lalui, Roh Kudus, belum dipulihkan. Nah kalau belum dipulihkan, kan kita ada itunya. Ada syarat-syaratnya. Ada kriterianya bagaimana supaya kita dipulihkan, supaya Roh Kudus itu memberikan kita sukacita dalam kelimpahan yang berkelimpahan. Amin. Nah, kita buka dulu yuk di dalam Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 10b-nya, Adipo. Ya, Yohanes 10 sebelum ke yang keduanya. Kita dipulihkan yang pertama, dipulihkan dalam keluarga. Ya. Yohanes 10 ayat 10b. Ya. Haleluya, demikian firman Tuhan. Karena terang tidak ada. Yohanes 10 ayat 10b. Ya. Oh. Haleluya. Ya. Pencuri ya. Ya, 10b ya. Ya. Maaf ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Nah, kelimpahannya itu dalam bahasa Yunaninya joy. Joy, ya kan joy, ya kan. Artinya itu kelimpahan dalam pengertian bukan hanya masalah kaya aja, enggak. Sukacita, shalom, bersyukur, juga masalah-masalah dia bisa menerima apa adanya, karena di dalam momen-momen seperti itu pun Tuhan akan bekerja untuk dia. Di dalam 10a-nya dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kalau keluarga tidak dipulihkan, terjadi yang model ilustrasi tadi, di mana suami istri bertengkar sampai barang-barang suaminya mau dibakar dan lain-lain diusir. Bahkan ada suami yang mau punya istri satu, nambah lagi jadi dua. Nah, itu belum dipulihkan dalam keluarga. Itu masuk ke dalam kategori dia dimasuki oleh diabolos, oleh pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Roh Kudus datang, Yesus datang supaya kamu hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mau nggak? Mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Mau nggak? Ya, kelimpahannya sih kita berharap ada kelimpahan dalam materi. Betul, ada kelimpahan dalam materi. Tetapi ada satu hal yang lebih penting dalam hidup kita, bahwa ada sukacita, ada shalom, ada damai sejahtera, ada ucapan syukur, ada iman dan kepercayaan bahwa sekali-kali pun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya walaupun saya ada dalam lembah kelam sekalipun. Karena Tuhan yang menuntun, Roh Kudus yang menuntun, Dia yang memberi sukacita dan pengharapan dalam kelimpahan. Jadi
pengharapan Roh Kudus yang pertama, keluarga kita dipulihkan. Amin. Yang kedua, ekonomi dan hidup kita ke depannya akan dipulihkan. Ini adalah iman. Imani itu dalam iman kita masing-masing. Saya percaya suatu ketika apa yang diusahakan oleh saya dengan izin pertolongan Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus itu akan tercapai. Karena ada kesaksian-kesaksian yang sangat banyak, yang sangat luar biasa. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, pada momen-momen terakhirnya, dia tidak dikecewakan. Amin. Yang pertama, kita dipulihkan dari kondisi pemulihan keluarga yang sudah diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, dipulihkan dalam ekonomi. Amin. Yang aminnya sedikit ya. Amin kan nih? Amin. Iya, itu terjadi ya kepada saya juga, kepada semua yang mengamini. Yang ketiga, kita dipulihkan yang paling penting nih, dalam shalom, damai sejahtera, dan ucapan syukur yang berlimpah-limpah. Oh, itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Tetapi Roh Kudus janjikan, Ia akan memberikan pengharapan, penghiburan dalam sukacita yang berlimpah-limpah seumur hidupmu. Itu ini ya, Dia akan memberikan pengharapan, sukacita, damai sejahtera seumur hidupmu. Ini yang kita nantikan dan kita percaya di hari yang ke-8 ini Roh Kudus yang kita sudah naikkan lagunya tadi, Dia juga hadir di tempat ini. Karena Dia juga adalah Allah Jehovah Syama. Dia Tuhan yang hadir. Dia akan tahu dalam keluarga kita bagaimana. Kita hanya bisa pribadi lepas pribadi berbicara kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus. Tidak bisa kepada siapa, kepada orang lain. Karena orang lain bisa akan membuat cerita itu jadi agak panjang, agak banyak, sehingga yang tadinya hanya Tuhan yang tahu, jadinya banyak masyarakat yang tahu. Tapi kalau pribadi kita berlutut kepada Allah, kepada Roh Kudus, kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan keluargamu, ekonomimu, dan masa depanmu di dalam damai sejahtera yang berlimpah-limpah, yang tidak terputuskan, itu adalah pribadi hubungan kita dengan Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan beri kemampuan saya untuk bertobat. Dan setelah bertobat, saya punya pengharapan. Keluarga saya dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Sebab walaupun kita banyak kekayaan yang sangat banyak, kalau keluarga tidak dipulihkan percuma. Itu akan bahaya. Akan menimbulkan masalah, akan menimbulkan persoalan. Tetapi kalau keluarga sudah dipulihkan dan juga ekonomi sudah dipulihkan di dalam Tuhan, ingat ya, ekonomi yang dipulihkan di dalam Tuhan. Sebab ada ekonomi yang sangat kaya, tetapi itu bukan dari Tuhan. Hati-hati. Tetapi kalau ekonomi dipulihkan di dalam Tuhan, kita akan menerima pengharapan, sukacita yang berlimpah-limpah. Salah satunya di dalam Yohanes 10 ayat 10b itu menjadi bagian milik kita. Yaitu bahwa damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal, pikiran manusia akan memenuhi kehidupan jemaat di tempat ini, memenuhi kehidupanku, dan membuat aku dipulihkan dalam keluargaku, dalam ekonomiku, dalam hidupku yang mungkin belum beres. Kenapa disebut belum beres? Oh begini, kalau kita tidak punya sukacita, tidak punya shalom, tidak punya damai sejahtera, kita bisa nggak beres loh dalam hidup ini. Amin. Oleh sebab itu kita minta malam ini supaya dipulihkan oleh Roh Kudus. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, ekonomi yang benar. Ekonomi yang diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan yang menjadikan kaya, yang menjadikan miskin, itu karena belas kasihnya Dia. Amin. Yang ketiga, dipulihkan dalam shalom, dalam damai sejahtera dan pengharapan yang berlimpah-limpah. Dan kita jangan sekali-kali galak kepada anak.
Makanya Daud, apapun yang dia lakukan, kita tidak boleh memukul dengan cara yang radikal, yang keras. Karena itu akan membuat dia mengingat momen-momen itu. Tidak ada perkataan-perkataan yang negatif kepada anak-anak kita dengan bahasa-bahasa yang tidak diberkati oleh Tuhan. Walaupun mereka mengesalkan kita, tetapi itu adalah bentuk proses di mana Tuhan sedang bekerja. Roh Kudus sedang bekerja kepada diri kita untuk kita mampu menguasai apapun di dalam setiap kehidupan kita, karena kita yakin keluarga kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, menyusul ekonomi yang datangnya dari Tuhan dipulihkan buat kita. Yang ketiga, kelimpahan dan sukacita yang dari Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ini 3 hal ini saja. Saya tekankan kepada Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita. Amin. Dengan joy dan damai sejahtera dengan shalom dalam iman kamu. Nah, dalam iman kita. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berlimpah-limpah dalam pengharapan yang paling nyatanya waktu ada di tempat ini, kita tahu kita datang bukan karena ada Pak Gembala, ada Ibu Gembala di luar momen itu, bahwa di tempat ini ada Roh Kudus yang akan memulihkan keluarga kita. Bahwa di tempat ini ada Roh Kudus yang akan memulihkan ekonomi kita. Di tempat ini ada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, kemampuan, integritas, hati nurani, dan juga sukacita yang berlimpah-limpah karena kasih karunia-Nya. Amin. Kita akan bangkit berdiri.